Halo teman-teman, kali ini saya ingin membagikan tips cara memilih pompa manual yang terbaik untuk memompa sepeda, kemudian sepeda motor bahkan mobil. Tips cara memilih pompa yang bagus, yang baik itu eh, ya pokoknya gini, saya itu carinya itu lama banget teman-teman. Jadi saya Google itu udah zaman dulu banget, berapa tahun lalu. Jadi saya baru membagikannya sekarang. Itu cara memilih pompa, itu pompa untuk sepeda motor, mobil. Nah, saya pakai ke mobil belum pernah, tapi saya pernah pakai pompa ke sepeda motor pun. Kalau kualitas pompanya nggak bagus, dia susah banget naik teman-teman. Jadi itu ada pompa, ada tekanan, ada sistem, ada namanya komponen di dalamnya harus bagus gitu. Dan sepeda pun sama. Kalau saya waktu itu pakai pompa yang kurang bagus, waktu saya pompa ke sepeda lama teman-teman. Lama itu dan harus pakai effort tenaga yang lumayan gitu ya. Nah, saya udah pakai dapat pompa yang bagus itu, uh, tenaganya ya biasalah kayak manual. Dia ada tekanan, masukin angin ke lubang gitu kan, butuh effort ya. Tapi dia nggak banyak, tapi nggak sampai lama banget buat pompa berkali-kalinya itu. Dan hasilnya itu waktu pompa yang jelek dia tuh kayak lemah, kayak anginnya tuh lemah, nanti di dalamnya itu tekanannya ya, apalagi kalau nggak ada meteran angin tuh yang PSI angin, lebih lagi itu terasa keras. Cuman dalamnya itu bisa masih kurang gitu teman-teman. Akhirnya saya bukan Google, saya misalnya dari Shopee, dari Tokopedia gitu. Jadi teman-teman, saya ini cara-caranya ya yang saya mau bagikan, teman-teman bisa ikutin juga. Saya mau bandingin tuh harga yang nggak terlalu mahal, kualitas bagus. Gimana taunya? Teman-teman tinggal lihat dari review-reviewnya kan, review-review orang. Kemudian di toko atau enggak barang lain yang dia jual di toko itu bagaimana, review orangnya atau bintangnya kayak gitu teman-teman. Atau enggak kalau misalnya baru banget bisa nanya kan, komunikasi dia bagaimana kayak gitu. Dan ingat, kalau kita belanja online itu kan sebetulnya diproteksi oleh ininya, wadahnya, marketplace-nya, misalnya Shopee atau Tokopedia gitu. Jadi dia namanya apa ya, pembayaran kita masih aman dulu. Nah kemudian kita banding-banding, komparasi harga. Itu merek banyak banget teman-teman, merek banyak banget di pasaran. Dan kita baca keterangannya apa, apakah untuk sepeda, apa bisa sepeda motor atau mobil kayak gitu. Kemudian harga teman-teman, harganya itu jangan yang apa ya, kemahalan. Terlalu murah juga aneh, sedang aja gitu, atau enggak biasa gitu, atau enggak menarik, gimana eye catching gitu dari keterangan. Apa sih misalnya harga 60 ribuan ya, nanti banyak lagi. Kalau banyak pilihan di harga yang sama gitu, di kisaran 60 ribuan misalnya, teman-teman lihat lagi spesifikasinya apa, reviewnya apa kayak gitu. Kalau terlalu murah, teman-teman bisa lihat lagi tuh sesuai gak antara iklannya, deskripsi iklan dengan harga, dengan apa yang ditawarkan dengan harga murah atau enggak, ukuran barang. Kita pakai tingkat kewajaran, kita tahu lah ukuran pompa itu kalau wajar berapa sih tingginya. Kalau terlalu kecil bisa aja, cuman logika kita waktu pompa gitu kan, apakah dayanya itu bagus yang keluar outputnya seperti itu. Bisa aja itu mungkin hanya untuk sepeda kecil atau sepeda biasa kayak gitu. Tapi kalau kita mau misalnya untuk motor, sepeda motor, bannya itu otomatis harus yang stabil. Stabil itu, atau enggak gini, kita mau lebih lama mompanya atau enggak lebih pendek. Dan yang terutama itu penting banget, krusial adalah kualitas karet dalamnya, nama baik, komponen-komponennya baut atau enggak, ininya apa, plastiknya, meterannya apakah mudah rusak atau enggak. Itu semua teman-teman bisa lihat review orang dari berbagai merek, atau enggak dari merek yang sama di marketplace.
Kalau teman-teman ada yang ngerasa nggak puas, teman-teman bisa nanya atau enggak di skip dulu atau enggak lihat yang lain, cari yang terbaik dari paling terbaik deh. Jangan terbaik dari paling jelek, ya rusak lah kalau barang gitu, kalau yang udah ketahuan. Kecuali belum ketahuan ya, tapi kalau yang udah barang kita tahu kebutuhannya apa, cari yang terbaik dari yang paling terbaik. Terbaiknya itu segi harga, kualitas. Harga ada kualitasnya tinggi bagus pasti ya, namun harganya tinggi mahal buat apa kayak gitu kan. Misalnya mahal itu di atas 100.000, di atas 200.000 tuh mahal kan, mahal super mahal, gimana lah. Bukannya itu misalnya dengan harga yang mahal pun bisa dapat yang canggih gitu kan. Tapi kan kita kebutuhannya kita bisa mulai sederhana tapi kualitasnya bagus, atau enggak tingkat kewajaran harga itu berapa teman-teman. Itu yang kita mau, itu tingkat kewajaran harga dengan kualitas dengan yang kita keluarkan spending itu berapa. Nah akhirnya saya ketemu merek IGM, terus terang IGM. Saya udah ada barangnya, saya ada ini videonya, itu merek IGM. Itu ada nomor itunya, patennya, nomor apanya lah, lisensi apa nggak tahu lah, pokoknya itu Surabaya punya. Ya ini sebagai saran aja, itu boleh saya pakai di sepeda. Itu pompa nggak seberapa bagus, tekanan anginnya kenceng, itu ada meterannya segala. Saya sudah pakai di sepeda motor juga bagus teman-teman, dia sampai 42 aja bagus, bisa naik loh, PSI 42, motor di bengkel segala. Kalau saya lihat aja nyetel di 30, ada yang setel di 35 PSI, nggak terlalu rendah, udahlah 42 aja. Jadi kan mau nggak mau angin bisa turun lah ya, tekanan tahu lah teman-teman sebulan berapa lama gitu. Nah, waktu turun kita udah siap pompa lagi ya kan. Atau enggak kalau misal darurat dia itu kita butuh tambahan angin, kita nggak sempet kemana atau nggak keluar biaya lagi, terpompa aja di rumah gitu. Cuma nggak enaknya kalau pompa gede gitu kita bawa kemana-mana kan susah. Cuman kalau pompa kecil masih bisa lah. Cuman kan kebutuhan kalau ban tubeless gitu kan, dia anginnya kalau sampai ada masalah kan angin keluar dikit-dikit gitu teman-teman. Jadi ya udah, saya cuma mau kasih rekomendasi yang merek IGM ini. Tapi teman-teman, tipsnya yang saya ingin bagikan, ingat teman-teman tetap cari merek lain nggak apa-apa. Yang penting teman-teman lihat reviewnya, harganya terbaik, harga yang menarik, dan yakin teman-teman. Karena ini kan biasanya seperti ini nggak ada garansi, dan kita udah harus lihat di awal bagus apa enggak. Selanjutnya pakai untuk jangka panjang. Itu tips-tips yang saya mau bagikan mengenai cara memilih pompa ban yang bagus, yang terbaik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye.